Nomor kedua, penyebab terjadinya liver adalah perlemakan hati. Dalam kondisi normal, sel-sel hati seharusnya hanya mengandung sedikit lemak saja. Penumpukan lemak di sel hati itu dapat menyebabkan gangguan liver. Perlemakan hati seringkali terjadi pada orang yang mengalami obesitas. Itu sangat harus kita hindari daripada terlalu banyak makan. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita selaku umatnya agar menjaga makanan dan juga menjaga minuman kita. Jangan terlalu kurang dari makan dan minum dan juga jangan berlebihan. Yang ketiga, penyebab terjadinya liver adalah hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit liver akibat peradangan pada jaringan hati. Kondisi ini bisa terjadi secara tiba-tiba atau dalam jangka panjang. Hepatitis terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya adalah hepatitis A, B, C, D, E, dan juga hepatitis autoimun. Yang keempat, penyebab daripada terjadinya penyakit liver adalah hepatitis toksik atau toxic hepatitis. Kondisi ini disebabkan oleh paparan senyawa kimia beracun. Jenis racun yang dapat menyebabkan hepatitis toksik bisa berasal dari obat, suplemen makanan, atau zat kimia lainnya. Mengonsumsi atau menggunakan obat-obat tertentu secara berlebihan, terlebih tanpa mengikuti anjuran dari dokter, itu juga bisa menyebabkan penyakit hati. Beberapa jenis obat yang bisa menyebabkan hepatitis toksik adalah paracetamol, amoxicillin, isoniazid, dan lain-lain. Jadi jangan kita berlebihan menggunakan daripada obat-obat kimia. Selanjutnya, liver juga bisa terjadi karena kolestasis. Penyakit hati akibat kolestasis bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti gangguan pada sel hati atau saluran empedu. Namun ada pula orang yang punya penyakit liver itu karena turunan. Nah, penyakit liver ini disebabkan oleh kelainan genetik yang menyebabkan gangguan fungsi organ hati. Dua jenis penyebab penyakit liver genetik yang paling dikenal adalah hemochromatosis dan defisiensi alfa-1 antitrypsin. Selanjutnya adalah kanker hati. Kanker hati merupakan jenis kanker yang berawal dari organ hati. Terdapat beberapa jenis kanker hati, yaitu hepatocellular carcinoma, hepatoblastoma, dan lain-lain. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terkena penyakit liver. Yang pertama adalah memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Kedua, karena mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Ketiga, terpapar racun atau zat kimia tertentu. Menyalahgunakan nafza, terutama yang berbagi jarum suntik. Nih, bahaya nih. Selanjutnya karena terpapar darah atau cairan tubuh orang lain.
sering berganti pasangan dalam hubungan seksual. Na'udzubillah. Menjalani prosedur pemasangan tato permanen atau ditindik. Selanjutnya, karena menderita diabetes atau peningkatan kadar trigliserida. Memiliki keluarga yang menderita penyakit liver. Nomor kedua, penyebab terjadinya liver adalah perlemakan hati. Dalam kondisi normal, sel-sel hati seharusnya hanya mengandung sedikit lemak saja. Penumpukan lemak di sel hati itu dapat menyebabkan gangguan liver. Perlemakan hati seringkali terjadi pada orang yang mengalami obesitas. Itu sangat harus kita hindari daripada terlalu banyak makan. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita selaku umatnya agar menjaga makanan dan juga menjaga minuman kita. Jangan terlalu kurang dari makan dan minum dan juga jangan berlebihan. Yang ketiga, penyebab terjadinya liver adalah hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit liver akibat peradangan pada jaringan hati. Kondisi ini bisa terjadi secara tiba-tiba atau dalam jangka panjang. Hepatitis terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya adalah hepatitis A, B, jin kurma, kekarak lebetnya setan atau kekarak kesurupan atau penyakit santet lebat-lebatnya. Begitu dibaca Quran, insya Allah bakal sembuh lebih cepat kita hari takkan gitu, dengan izin Allah. Tapi kalau minta sekarang orang kima atau center medis, maka mau tidak mau harus sabar gitu. Dan kapungkur teh lambat gitu, diobatin. Mungkin disangka mau ieu nya. Sugan teh lah obat biasa ge bakal sehat ieu gitu kan. Makin parah nembe gitu. Sugan teh moal kieu saha orang pan teu apalnya bahwa penyakit teh kadang pan teu disangka-sangka. Coba bentar anak. Calik bismillah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min